Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir. Amin ya robbal alamin. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Bu Iin akan menyampaikan kultum tentang keutamaan memperbanyak bacaan zikir. Setiap manusia pasti pernah merasakan atau melupakan sesuatu secara tidak sengaja. Beberapa kondisi mungkin menyebabkan itu terjadinya kelupaan, seperti pada saat suasana genting, kemudian kurang fokus, atau karena faktor usia. Maka sering kita mendengarkan perkataan bahwa al-insanu mahallul khata' wan nisyan, yang artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak terkecuali baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sisi manusiawinya beliau adalah pernah lupa dalam suatu perkara. Di antara contohnya, mungkin ini adalah satu-satunya yang terjadi ketika beliau menyiapkan pasukan untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Semua prajurit sudah diberikan bekal logistik berupa makanan, minuman, dan yang lainnya oleh Rasulullah. Setelah semuanya dianggap sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, pasukan itu pun segera diberangkatkan. Tetapi sebenarnya ada seorang sahabat dari kalangan Ansor yang belum menerima jatahnya. Dia itu bernama Hudair. Dalam keadaan tersebut, Hudair tetap bersabar dan memperbanyak bacaan zikir kepada Allah. Hudair menyibukkan diri dengan bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, dan membacakan bacaan haukallah di sepanjang jalannya, berharap mendapatkan pahala dari setiap kalimat yang ia baca. Setiap kali ia mengulang zikirnya, Hudair menghibur dirinya dan berkata kepada dirinya sendiri, sebaik-baik bekal adalah kalimat zikir ini, wahai Rabbku. Ya, kalimat ini benar-benar bekal terbaik, nutrisi bagi ruh kita, bagi hati kita, dan perasaan di dalam jiwa. Kalimat ini memberikan kekuatan non-material yang dapat membantumu untuk tetap teguh, dan dengan itu pahalamu terus bertambah. Engkau telah sukses menghadapi ujian ini, kemudian sudah pasti Allah akan menolongmu, apalagi engkau sedang di jalan Allah. Maka bergembiralah, rahmat Allah itu sangat dekat. Ketika kafilah jihad itu berjalan dan Hudair semakin tenggelam di dalam zikirnya, datanglah malaikat Jibril menghadap Rasulullah bahwa Allah mengutusnya untuk memberikan satu informasi penting kepada Rasulullah, bahwasanya ada satu sahabat yang belum mendapatkan haknya. Ia belum mendapatkan bekalnya dalam berjihad di jalan Allah, yaitu yang bernama Hudair. Seketika itu juga Rasulullah mengutus seorang laki-laki untuk menyusul rombongan tersebut yang sudah berangkat cukup jauh dari arah sebelumnya. Kemudian Rasul menitipkan salam kepada Hudair dan memberitahukannya bahwa beliau telah melupakannya, tetapi Allah mengingatkan kepada Rasulnya melalui perantara malaikat Jibril untuk memberikannya bekal. Masya Allah, ketika seorang manusia atau Rasulullah pun itu kelupaan atau melupakan sesuatu, itu Allah pastinya tidak akan melupakan apa yang sudah dilupakan oleh manusia. Betapa mulianya kedudukan orang-orang yang selalu melakukan bacaan zikir atau selalu melazimi bacaan zikir. Allah selalu mengingat mereka sesuai dengan janjinya.
Fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kalian semua kepadaku, niscaya aku akan selalu mengingat kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Begitu Hudair mendengar berita yang sudah disampaikan tadi, yang sangat luar biasa tadi, maka ia langsung memekikkan kalimat tahlil, takbir, tasbih, tahmid, dan haukallah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian ia berkata lagi, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dia telah mengingatku dari atas langit yang 7 dan dari atas arsinya. Dia mengasihi rasa laparku dan kelemahanku. Wahai Rabbku, sebagaimana engkau tidak melupakan Hudair, maka jadikanlah Hudair tidak pernah melupakanmu selamanya. Itulah anak-anak, ketika manusia itu melupakan atau terjadi lupa, apapun kondisinya itu, Allah tidak akan melupakan kita selagi kita terus memperbanyak bacaan zikir. Jadi kita selalu memperbanyak bacaan zikir supaya Allah juga selalu mengingat kita. Apalagi pada waktu sekarang itu adalah bulan suci Ramadan, yang bulan berkah, bulan yang penuh ampunan. Mudah-mudahan kita kalau selalu membacakan bacaan zikir, memperbanyak bacaan zikir, mudah-mudahan itu adalah membuat Allah selalu mengingat kita dimanapun dan kapanpun. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang dirahmati Allah, waktu-waktu terbaik untuk membacakan zikir itu ada 6 waktu. Yang pertama pada saat pagi hari dan sore hari, atau mungkin ketika selesai sholat atau sebelum sholat subuh itu, dan sore hari ketika sebelum atau setelah sholat asar atau menjelang maghrib. Kemudian yang nomor 2 itu adalah waktu malam, terutama sepertiga malam terakhir atau ketika kita sedang melaksanakan sholat tahajud. Kemudian yang nomor 3, setiap selesai sholat. Jadi kalian ketika setiap selesai sholat, kalian juga terus melakukan atau memperbanyak bacaan zikir pada Allah. Kemudian yang nomor 4 itu adalah selesai menjalankan ibadah haji dan umroh. Itu selalu memperbanyak bacaan zikir. Kemudian yang kelima, pada waktu siang hari atau ketika matahari sedang tergelincir, pada saat sebelum atau sesudah sholat zuhur. Yang terakhir, yang keenam adalah ketika berhadapan dengan musuh, pada waktu peperangan misalnya. Dan anak-anakku yang solih dan solihah, hikmah apa yang dapat kita ambil dari memperbanyak membaca bacaan zikir tadi? Keutamaan memperbanyak membaca bacaan zikir dimanapun dan kapanpun adalah Allah selalu mencintai ahli zikir dan selalu mengingat mereka yang selalu membaca bacaan zikir banyak-banyak. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa salah satu orang yang doanya terkabul adalah mereka yang banyak bacaan zikir. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita selalu ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal af'u minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.